Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini Bapak mungkin tidak memperkenalkan lagi ya, karena waktu MPLS juga kalian sudah mengenal ya atau tahu nama Bapak, karena Bapak juga hari ini kita tidak masuk materi MPLS tapi kita masuk mata pelajaran. Dan hari Minggu kemarin itu Bapak hanya melakukan absensi kepada kalian, tapi untuk hari ini Bapak akan menyampaikan materi awal atau dengan pertemuan pertama untuk mata pelajaran geografi di kelas 10 ya. Nah itu. Nah untuk tapi sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang mungkin Bapak akan sampaikan terkait dengan mata pelajaran Bapak ya, atau cara main kita nanti dalam artian kontrak belajar kita ya dalam mata pelajaran geografi ini. Yang pertama, Bapak akan menyampaikan materi atau semacam penyampaiannya itu melewati channel YouTube Bapak sendiri ya. Nanti kalian hanya tinggal menonton. Apabila nanti ada tugas-tugas juga akan terdeskripsi di kolom komentar atau di deskripsi kolom YouTube itu sendiri ya. Makanya nanti kalian silahkan, apabila ada teman-teman atau teman yang tidak mempunyai fasilitas HP ataupun teman-teman yang mohon maaf tidak mempunyai HP ataupun tidak mempunyai kuota, silahkan boleh gabung dengan temannya. Kalian tonton saja video ini dan kalian perhatikan. Nah nanti instruksinya apa saja ya. Apakah kalau ada tugas, silahkan dengan teman kalian yang ketika hari ini kalian menonton, kerjakannya, karena nanti satu link itu bisa kalian gunakan bersama-sama juga ya, paham ya. Nah tapi sebelum kalian lanjut, silahkan kalian subscribe dulu ya channel YouTube ini, supaya nanti ataupun kalian hidupkan loncengnya, supaya kalau Bapak mengupload video yang selanjutnya, pertemuan yang akan datang, itu sudah ada langsung pemberitahuan kepada kalian, paham ya. Nah sebelumnya mohon maaf Bapak menggunakan fasilitas YouTube ini ya, karena mungkin ini juga bisa jadi nantinya kalau mungkin Bapak menyampaikan lewat YouTube, kalian bisa mengulang-ulang mata pelajaran ini atau membuka lagi di channelnya. Jangan lupa juga ya subscribe dan like setiap videonya. Nah yang terakhir, kalian silahkan komen di kolom komentar ya. Di kolom komentar kalian komen saja nama kalian dan kelas kalian, tuliskan di kolomnya. Contoh ya, Bapak nih nama Irwan, kelas MIPA 2, hadir. Nah seperti itu ya. Setiap orang, ataupun Pak teman saya tidak punya HP, boleh ikut absen di teman kalian yang sedang kalian tonton HP-nya ya, ikut aja absen di sana. Nah selain absen di sana, nanti juga ada di link deskripsi video ini juga Bapak akan menautkan link absensi seperti minggu kemarin. Nah kalau minggu kemarin Bapak itu menyuruh kalian untuk ngisi absennya itu foto selfie. Nah untuk minggu sekarang ya, silahkan Bapak pengen kalian absennya, kalian di fotonya sambil menonton video ini, paham ya. Nah paham. Nah kita masuk aja ke pematerian atau materi geografi kelas 10, yaitu pengetahuan dasar geografi. Karena ini mungkin kalian kelas 10 ya. Kalau di SMP mungkin itu geografi masuknya ke IPS ya. Nah sekarang kalau kalian sudah di SMA, kita pisah atau ada cabang-cabangnya, geografi, sosiologi, ekonomi, dan yang lainnya. Nah itu, tapi mohon maaf Bapak agak cepat menyampaikannya karena ini durasi juga biar tidak terlalu lama. Nah untuk geografi ini kita masuk awal pertemuan itu pengetahuan dasar tentang geografi ya. Nah ini kita bahas dulu sejarah perkembangan geografi sendiri ya.
Nah, sejarah perkembangan geografi itu ada yang namanya geografi klasik, ya, geografi abad pertengahan, geografi modern, geografi akhir abad 19 sampai dengan 20, dan yang terakhir sekarang geografi mutakhir atau di abad 2021 atau abad 21. Nah, kita bahas satu persatu ya di sini, udah mulai dari geografi sini, mulai arah sana. Nah, geografi klasik sendiri yaitu geografi sudah dikenal sejak zaman Romawi kuno, dan pengetahuan tentang bumi pada masa itu masih dipengaruhi oleh mitologi serta cerita rakyat. Pada awalnya, ruang muka bumi banyak digambarkan oleh para pelancong. Mereka menjelaskan pengalaman mereka ketika menemukan daerah berbeda dengan daerah asalnya. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam kategori geografi klasik adalah Anaximander, Thales, Herodotus, Eratosthenes atau Claudius, Protemus, dan Strabo. Ya, nah ini adalah tokoh-tokoh yang termasuk dalam kategori geografi klasik dulu. Nah, kenapa? Nah, di sini digambarkan bahwa masih dipengaruhi oleh mitologi serta cerita rakyat. Nah, yang namanya geografi klasik itu dulu belum ada alat-alat canggih ya, yang artinya mereka hanya mengandalkan ketika para pelancong. Yang namanya para pelancong adalah kalau sekarang itu para turis ya, yang datang ke negara satu, ke negara salah satu negara ke negara lagi. Nah, itu mereka menggambarkan nih di daerah sini contohnya di negara Indonesia kan kita terbuat dari beberapa pulau. Nah, mereka menceritakan kembali ke orang, ketika contohnya dari orang Belanda kembali lagi ke Belanda, mereka menceritakan bahwa di negara Indonesia itu bentuk kepulauannya itu terpisah-pisah, tidak satu pulau ya. Makanya itu bercerita-cerita, bahkan mungkin ketika menceritakan ini bentuk bumi itu apakah ada yang kotak ya, atau datar, ataupun yang segitiga, itu pemikiran-pemikiran yang dulu ya. Nah, mohon maaf. Nah, yang selanjutnya ini gambaran mengenai alasan semesta yang dibuat oleh Anaximenes. Ya, ini salah satu pulau ataupun bumi ini. Nah, kalau dulu Eropa kebayang ya, ini masih menyatu. Nah, ini lautnya, pinggiran, dan ini daratannya, Libi, Azi. Nah, dulu hanya 3 ya, tiga pulau ini aja untuk alam semesta yang dibuat oleh Anaximandros, gambaran mengenai alam semesta ya, kalau dulu mereka menggambarkannya. Nah, peta yang dibuat Herodotus, nah mereka menceritakan lagi bahwa bumi ini seperti ini ya, Libya. Nah, ini dikatakan Indonesia ya. Nah, ini Eropa masih menyatu ya. Nah, ini pulau bumi yang bulat ini tidak terbagi-bagi dulu, Libya. Nah, ini katakan mungkin Australia di sini masih menyatu. Peta yang dibuat Herodotus yang masih klasik zaman dulu ya, yang hasil dari mereka memelancong. Nah, ini peta yang dibuat oleh Eratosthenes ya. Eratosthenes ya, maaf kalau Bapak salah menyebutkannya. Nah, petanya seperti ini ya, beda lagi Aryan, India, Libya. Nah, ini the world, dunia ya. Indonesia di mana ya? Nah, mungkin di sini nih cikal bakal Indonesia ya. Nah, ini salah satu parameter. Nah, masuk ke abad pertengahan. Nah, pada akhir abad pertengahan, uraian-uraian tentang geografi masih bercirikan hasil laporan perjalanan. Jadi masih belum ada penelitian ya, masih hanya omongan-omongan dari orang yang pelancong ya. Laporan perjalanan yang berjalan yang dilakukan melalui darat maupun melalui laut pada masa tersebut. Para pelancong tidak mendorong oleh sekedar hasrat ingin tahu dari luar horizonnya, tetapi dalam melakukan perjalanan sudah memiliki tujuan tertentu, yaitu goal, gospel, dan glory. Nah, beberapa tokoh geografi abad pertengahan adalah Marco Polo, Bartholomeus. Nah, ini banyak ya, kalian tinggal baca saja yang seperti tadi.
Nah, untuk abad pertengahan ini masih belum ada penelitian atau yang dikatakan bumi itu bulat ataupun pulau-pulau itu terpisah ya. Kita lihat dulu para tokohnya. Nah, ini peta perjalanan Marco Polo. Nah, kalau ini sudah agak mirip-mirip ya, tapi ini nah Palestina masih menyatu mungkin dengan negara-negara lain. Nah, ini juga Cina ya, bahkan Cina itu besar sekali provinsi Fujian. Nah, ini mungkin Jepang ya, Sangdu tembok besar nih. Nah, ini Indonesia, Malaysia ya, mohon maaf, Indonesia Sumatera itu menurut Marco Polo. Nah, selanjutnya geografi modern. Nah, kalau geografi modern abad ke-18, pada periode ini geografi berkembang lebih jauh dengan diletakkannya dasar pengetahuan empiris pada geografi melalui prosedur induktif dengan melakukan observasi dan menjelajah dalam menyusun hukum-hukum umum pada studi geografi. Nah, artinya maksud dari bukan perkataan ya, maksud dari kata-kata ini melakukan observasi. Nah, mereka tidak mengatakan bahwa bumi itu bulat, pulau itu menyatu, tidak hanya dengan hanya cerita atau dari hasil melakukan perjalanan udara udara enggak ada, belum ada ya, perjalanan laut ataupun perjalanan darat. Itu dasarnya itu dari observasi dan menjelajah dalam penyusunan hukum-hukum umum pada studi geografi. Jadi ada dasarnya ya. Tokoh yang masa geografi modern yaitu Immanuel Kant, Alexander Baron van Humboldt, Carl Ritter, Charles Darwin. Nah, ini udah orang-orang yang sudah melakukan penelitian terhadap bumi ini, geografi ya. Geografi abad ke-19 dan abad 20. Nah, ini lebih modern lagi ya, tidak dikatakan lagi seperti tadi ya yang masih ortodok ya, atau dikatakan masih keduluan ya, atau duluan masih belum ada kecanggihan. Ciri pandangan geografi pada akhir abad ke-19 adalah terhadap iklim, tumbuhan, hewan, serta terhadap bentang alam. Kebanyakan ahli geografi pada periode ini memperdalam geologi ya. Artinya memperdalam geologi di sini bukan hanya bentuk pulaunya aja atau bentuk bumi ini yang mereka teliti ya, tapi seluruhnya, mulai dari dalam buminya, perut bumi, mulai dari di luarnya ya, ataupun di udaranya, mereka menelitinya ya. Tokohnya adalah Heinrich Ratzel, Ellsworth Huntington, Ferdinand von Richthofen, Vidal de la Blaze. Nah, ini mungkin mohon maaf ya kalau bahasa Inggris bapaknya salah. Nah, ciri-cirinya itu mereka meneliti mulai dari iklim, udara, suhunya di luar ya, tumbuhan yang hidup, hewan yang hidup, dan bentang alamnya. Kebanyakan geografi ini memperdalam geologinya, artinya dalam buminya, perut buminya itu sendiri ya. Nah, itu nah sekarang geografi mutakhir. Perkembangan geografi saat ini lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Geografi tidak bisa lepas dari ilmu lainnya yang sudah menggunakan metode kuantitatif dan piranti komputer dalam penyelidikannya. Nah, yang namanya geografi mutakhir berarti kecanggihan alat-alat itu digunakan ya. Nah, sekarang mungkin perkembangan kalau mereka ingin memotret atau melihat bumi ini apakah benar bulat, mereka menerbangkan yang namanya satelit keluar angkasa ya, yang salah satu contohnya. Yang kedua, ketika mereka mau tahu ya kedalaman atau jenis-jenis batuan yang ada di perut bumi, mereka melakukan robot ke dalam perut bumi mengendalamkan. Nah, itu lebih ke canggihannya ya, atau metode kuantitatifnya penelitiannya. Tokohnya adalah Whitley dan Peter Haggett ya. Ini salah satu bukan salah satu ya,
orang-orang yang tokoh dalam geografi mutakhir saat ini. Yang geografi mutakhir itu adalah geografi saat yang sekarang kita alami atau sekarang yang kita jalani ya. Nah, itu geografi ya, mulai dari tadi klasik ya, abad pertengahan. Nah, dan perkembangan ilmu geografi dibagi menjadi dua paham ya. Ini adalah orang-orang yang mungkin kita bahas satu persatu. Aliran-aliran yang muncul dalam perkembangan geografi menjelang akhir abad ke-18, perkembangan geografi semakin pesat. Aliran fisik determinisme. Nah, ini berarti ada aliran fisik determinisme ini yang dikemukakan oleh Carl Ritter, atau merupakan aliran yang mempercayai bahwa alam sangat menentukan kehidupan manusia. Nah, tokoh aliran ini antara lain Carl Ritter. Nah, ini adalah salah satu orang yang mencantumkan ketika abad ke-18 tadi. Nah, ada juga aliran posibilisme. Posibilisme memandang manusia sebagai makhluk yang aktif yang dapat membudidayakan alam untuk menunjang hidupnya, dikenal juga sebagai konsep. Nah, ini oleh Gendre de Vries. Nah, tokoh aliran ini yaitu Vidal de la Blaise ya. Nah, ini salah satu dua tokoh atau yang mengukuhkan dua aliran perkembangan geografi. Yang pertama menganggap bahwa alam sangat menentukan kehidupan manusia, dan yang kedua adalah memandang manusia sebagai makhluk yang aktif yang dapat membudidayakan alam untuk menunjang hidupnya ya. Nah, definisi geografi sendiri ini ada beberapa definisi ya, atau arti dari geografi sendiri ya. Yang pertama, definisi geografi secara luas adalah ilmu yang mempelajari dan mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi seperti seperti penduduk, flora, fauna, bantuan iklim, tanah, air, dan interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena tersebut. Nah, geografi itu berarti bukan hanya bumi ya yang bulat, tapi seisi yang ada di bumi ini ya. Definisi geografi yang banyak ditemukan oleh para ahli antara lain Alexander. Nah, ini banyak ya, ataupun seminar Lokakarya Ikatan Geografi Indonesia IGI. Nah, ini banyak yang mendefinisikan, tidak hanya satu definisinya, bukan hanya ini tapi banyak. Nah, ini orang-orang yang mendefinisikan geografi itu apa. Tapi dalam intinya geografi itu segala fenomena yang ada di permukaan bumi seperti penduduk, flora, fauna, bantuan iklim, tanah, air itu adalah salah satu interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena tersebut ya. Yang namanya geografi itu antara mungkin kehidupan yang ada di kehidupan yang ada di bumi ini. Nah, situ. Selanjutnya, kesimpulan pandangan dari beberapa ahli. Kita simpulkan, ahli geografi melihat permukaan bumi hubungannya dengan manusia. Mereka memperhatikan bumi sebagai lingkungan hidup manusia, yaitu suatu lingkungan yang mempengaruhi manusia untuk dapat hidup. Ya, artinya geografi ini mempengaruhi sangat besar terhadap manusia. Tapi kita juga harus tahu bahwa bumi ini juga rusak karena manusia ya. Padahal bumi ini sangat menunjang terhadap manusia sendiri ya. Kalian paham kan? Geografi ini, permukaan bumi ini hubungannya dengan manusia. Mereka memperhatikan bumi sebagai lingkungan hidup manusia, yaitu suatu lingkungan yang mempengaruhi manusia untuk dapat hidup ya. Mungkin tanpa geografi ya manusia juga tidak hidup. Contohnya kan seperti di Mars ya, ataupun Jupiter, di sana nggak ada kehidupan manusia ya, karena mungkin geografinya di sana artinya tidak ada tumbuhan, oksigen nggak ada. Nah, itu salah satunya. Selanjutnya, ahli geografi lebih memusatkan pada organisasi keruangan bagi manusia dan hubungan ekologi dengan lingkungan hidupnya. Nah, ini artinya ahli geografi lebih memusatkan pada organisasi keruangan bagi manusia dan hubungan ekologi dengan lingkungan hidupnya. Nah, jadi geografi ini lebih terpusat atau lebih organisasi manusia, hubungan manusia dengan manusia itu sendiri ya, artinya
Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa geografi merupakan ilmu yang memiliki penekanan pada bentang alam, tempat, ruang, pengaruh alam terhadap manusia dan lokasi. Ya, memiliki penekanan pada bentang alam, tempat, ruang, pengaruh alam terhadap manusia dan lokasi. Nah, berarti geografi ini adalah tempat hidupnya manusia atau yang disebut dengan bumi, alam semesta ini. Ya. Nah, sampai sana mungkin kalian bisa memahami sedikit tentang apa itu dasar geografi itu apa sih yang mungkin kenapa sih anak IPA juga harus mempelajari geografi, kan itu jurusannya IPS ya. Nah, nggak seperti itu, karena di IPA juga ada yang namanya geografi lintas minat. Nah, sama IPA juga harus memahami pelajaran ini. Yang poin kedua ya objek dan pendekatan geografi. Nah, kita lanjut ya supaya cepat. Nah, perkembangan peradaban manusia. Nah, di sini ada perkembangan peradaban manusia, perjalanan, terus catatan-catatan perjalanan masuk ke geografi. Kita bahas satu persatu. Konsep geografi dalam arti Yunani ya. Nah, ini bahasa geografi itu ada bahasa Yunani ya. Geo bumi, grafin atau mencitrakan, mendeskripsikan, menggambarkan, melukiskan. Yang artinya geografi gambaran pencitraan tentang bumi. Jadi geografi itu gambaran yang ada di bumi atau gambar ya yang ada di bumi itu mencitrakan. Pahamlah kalian ya. Nah, ilmu yang pelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dan sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konteks ruangan. Ilmu yang pelajari persamaan perbedaan. Nah, ini kita nanti bahas ya. Nah, 3 ciri khas geografi: spatial, ekologikal, dan regional, gabungan antara spatial dan ekologikal ya. Kita bahas satu persatu. Objek studi geografi, objek material apa yang dipelajari, fenomena geosfer ya yang terjadi di permukaan di atas bumi ya. Objek formal, sudut pandang terhadap objek material. Nah, material sendiri yang ada di bumi sendiri ya, yang ada geosfer itu di atas bumi ya, sedangkan objek formalnya ya objek materialnya yang ada di bumi ke ruangan regional. Ruang lingkup geografi. Nah, yang ke ruang lingkup geografi sendiri sangat luas, yaitu menyangkut segala fenomena atau gejala pada geosfer. Ya, geosfer merupakan lingkungan kajian geografi yang terdiri atas 4 komponen utama, yaitu atmosfer, litosfer, biosfer, dan hidrosfer. Nah, tadi ya geosfer itu kajian geosfer itu yang ada di alam semesta ini atau bumi ini ya, yaitu atmosfer, litosfer, biosfer, dan hidrosfer. Nah, atmosfer berarti yang ada di atas bumi ya, atau kalau dikatakan kalau orang Sunda itu di langit ya, atmosfer yang. Nah, selain litosfer adalah di udaranya. Biosfer adalah yang ada di bumi sendiri, dan hidrosfer ada di dalam bumi. Nah, itu rangkaiannya. Menurut Ron Marvey, nah lingkungan geografi berkaitan dengan aspek lingkungan fisik alam dan aspek lingkungan manusia. Fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan ruang lingkup geografi dalam dijelaskan dengan pendekatan geografi di mana analisisnya menggunakan pertanyaan 5W1H. Nah, ini mungkin bahasa Indonesia juga pernah ya. Nah, kita bahas satu persatu. Berdasarkan teori lingkungan hidup ya, lingkungan biotik, lingkungan sosial, lingkungan abiotik. Nah, ini
bagan ruang lingkup geografi ya. Mohon maaf ya agak kebaca. Ini yang pertama lingkungan geografi bagi dua, lingkungan fisik dan lingkungan non fisik. Lingkungan fisik itu aspek topologi, aspek non biotik, aspek biotik. Yang lingkungan non fisik aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek politik ya. Nah, yang namanya lingkungan fisik berarti adalah yang berkaitan langsung dengan hidup di geografi sendiri. Sedangkan aspek yang non fisik ini seperti sosial, kehidupannya manusia ya, aspek ekonominya, kehidupan manusia dengan kebutuhan, aspek budaya, aspek politik ya itu. Letak, luas, bentuk. Nah, kita bahas satu persatu ya biar jelas. Lingkungan geografi, nah ini lingkungan fisik dulu. Aspek topologi itu adalah topologi letak, luas, bentuk, batas. Ya, paham. Letaknya di mana? Contoh di Garut di mana, luasnya berapa, bentuknya seperti apa, batasnya mana saja. Nah, aspek non biotik adalah tanah, air, iklim. Ya, berarti yang namanya biotik itu tanah, air, iklim. Ya, sedangkan aspek biotik adalah orangnya atau ya makhluk hidupnya, manusia, hewan, dan tanaman ya. Sekali lagi lingkungan fisiknya itu aspek topologinya letak, luas, bentuk, dan batas. Aspek non biotik itu yang ada di bumi ya, yang materialnya seperti tanah, air, iklim. Sedangkan aspek biotik adalah makhluk hidup yang ada di buminya, seperti manusia, hewan, dan tanaman. Nah itu. Selanjutnya lingkungan non fisik, nah seperti aspek sosial. Nah, sosial seperti tradisi, adat, kelompok, masyarakat, lembaga sosial. Nah, ini tradisi-tradisi semacam perkawinan ya. Nah, itu adat-adat yang sudah dilaksanakan. Aspek ekonomi, industri, nah ini berarti perekonomian yang bekerja ya, yang berdagang, itu salah satunya. Aspek budaya, nah kalau aspek budaya itu pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Kalian paham lah itu. Aspek politik itu pemerintah ya, kepemerintahan. Nah itu mungkin yang Bapak sampaikan, cukup saja. Ini dari pembukaan sampai akhir mungkin ada setengah jam ya, mohon maaf. Tapi mudah-mudahan dengan Bapak menyampaikan walaupun terlalu cepat, takutnya kalau terlalu lama juga kalian jenuh ya karena hanya menonton video. Tapi mudah-mudahan dengan penyampaian singkat Bapak, materi yang pertemuan sekarang itu tersampaikan ya, ataupun mungkin sedikit besar sedikitnya mohon maaf apabila ada kata-kata juga dari Bapak yang kurang tepat ataupun penjelasannya kurang tepat juga, tapi tidak mengurangi rasa hikmatnya Bapak menyampaikan materi pertemuan pertama ini kepada kalian ya, walaupun secara virtual atau bukan virtual ya, secara online ataupun secara melalui YouTube ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmunya dari pematerian ini ya. Nah cukup, terima kasih, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Next pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi, nanti kalian tinggal hanya tunggu di channel YouTube Irwan Official ini ya. Makanya tolong subscribe oleh kalian channel Irwan Official ini, dan hidupkan loncengnya juga, like juga oleh kalian, supaya setiap Bapak upload videonya kalian akan tahu dan akan tertinggal. Nah terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.